Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Abah Warkop Street Channel, bilusus masyarakat Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Femi M. Sahami, SPI, MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo, di mana saat ini beliau adalah sebagai Sekretaris Senat UNG Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pololah bariti. Alhamdulillah piyo-piyo Pak. Bu, kita akan diskusi pada kesempatan ini soal apa yang disebut dengan nikah. Ya, nikah sebagaimana kita ketahui, nikah adalah salah satu karunia Allah kepada orang Gorontalo, masyarakat Gorontalo, yang sampai detik ini banyak menyimpan misteri. Ya, mengapa saya katakan misteri? Karena banyak orang-orang bertanya sebenarnya nikah ini asalnya dari mana, induknya bagaimana, baru proses hidupnya bagaimana. Karena bahkan terkadang ada nikah yang hanya 2 hari kemudian menghilang, ada yang 5 hari kemudian menghilang. Nah, oleh sebab itu Ibu sebagai salah satu akademisi yang mendalami nikah ini, ya, disertasi Ibu tentang nikah, Ya. ya, dokter Ibu ya, tentang gambaran umum Bu tentang nikah ini menurut kacamata Ibu dari sisi akademis. Nah. Ya. Terima kasih Pak. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Ya. Diajak ngobrol tentang ikan nike yang kebetulan saya sedikit mengetahui tentang seluk-beluk ikan nike ini karena memang saya dalami pada saat saya studi S3. Ya. Nah, memang selama ini ikan nike ini menjadi sebuah misteri di Gorontalo karena mungkin juga salah satu faktor penyebabnya adanya kepercayaan masyarakat ya. Terus ketertarikan para ilmuwan terhadap ikan ini memang masih sangat minim. Itu awal penelitian tentang ikan nike ini oleh Pak Fadli Tantu. Pak Fadli? Fadli Tantu. Di tahun berapa itu? Tahun 2002. 2002, cukup lama. Sudah juga. Cukup lama. Beliau itu sekarang dosen di Tadulako. Ya. Nah, pada saat kemudian nanti pada tahun 2014. Ya. Saya membimbing mahasiswa, tetapi pada saat itu saya lebih mengarahkan mereka untuk meneliti ikan nike ini kandungan merkurinya. Kandungan? Merkuri karena ada ternyata tidak sih, ada cuman 1-2 sampel yang ada, tapi itu kan masih perlu penelitian lanjutan. Artinya kalau sebelum kita masuk jauh, kalau saya stressing bahwa ternyata juga hasil penelitian Ibu yang konon katanya ikan kita, saya anggap bukan hanya menggambarkan nike, menggambarkan nike ikan keseluruhannya ada di Gorontalo aman dari merkuri ya Bu ya, masih batas ambang. Ya, karena penelitian selanjutnya saya minta lagi mahasiswa melakukan penelitian. Nah, ternyata di air aman. Kemudian saya melakukan penelitian lagi untuk indikator menggunakan bivalve. Ya. Masih di bawah. Jadi begini Bu Fem, coba kita mengurai misteri, ya kita sebut misteri. Kembali ke misteri ikan nike ini. Sip. Ya, begini Pak. Jadi ini pengetahuan saya ini sebenarnya berangkat juga dari cerita rakyat. Masyarakat bilang bahwa ikan nike itu berasal dari sungai. Ya. Dari sungai, dari gumpalan-gumpalan. Ternyata setelah saya meneliti, saya identifikasi ikan nike ini. Jadi penemuan pertama saya itu ikan nike ini bukan cuma 2 spesies sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fadli Tantu. Pak Fadli bilang itu aus melanocephalus. Ya. Saya teliti, saya konfirmasi ke beliau. Terus beliau bilang, memang saya bilang yang bagaimana itu aus? Karena saya waktu itu ini banyak spesies. Ternyata betul Pak. Saya analisis genetik. Waktu itu saya menemukan 9 spesies nike ini. Ya. Kemudian setelah saya pelajari spesies-spesies ini memang betul Amphidromus Pak. Ikan nike ini Amphidromus. DP induk itu, DP mama
ada di sungai. Jadi DP mama itu tidak akan ke laut. Iya. Cuma dia punya, saya pakai bahasa supaya bisa dimengerti oleh masyarakat. Jadi ini induk cuma ada di sungai, baru mereka bertelur. Telur itu hanya ditempelkan Pak di batu-batu. Tunggu, saya potong. Induknya kan? Ya. Secara morfologi bisa Ibu gambarkan? Saya sudah ada penelitian juga tentang induk nike. Sudah ada Pak, saya dapat 6. 6. Miripnya seperti apa? Anatominya mirip? Madelohulu. Madelohulu. Ya, dengan mangga bayi. Orang bilang di sana itu Hundala. Iya, Hundala. Salo. Iya. Timuduo. Iya. Ya, itu Pak. Kalau begitu Bu, saya pernah dialog dengan nelayan. Konten saya juga tentang nike, tapi dari sisi kearifan lokal. Saya tanya, katanya memang induknya nike ini apa Hundalo. Ya. Jadi secara penelitian Ibu secara akademis, induknya mirip-mirip, anatominya seperti itu. Memang itu. Ya. Jadi itu yang mereka bilang itu Hundalo apa saya kumpul semua. Iya. Saya analisis di lab. Iya. Analisis di lab, ternyata saya dapatkan karena ini saya baru dapat kemungkinan nike di Gorontalo ini lebih banyak jenisnya. Baru-baru saya mendapatkan lagi 2 Pak. Jadi dari 9 sudah tambah 2, 11. Iya. Spesies. Ya. Baru ini Pak, ini 6 ini induk-induk ini saya ada analisis ada berapa puluh ekor. Iya. Yang saya lihat beda-beda, ternyata ada 6 yang sama dengan nike. Berarti itu DP mama. Mama, ya. Begitu. Mamanya ini berarti perkawinannya mereka di hulu ya? Saya. Di hulu. Mereka tidak akan Ke laut. ke laut. Saya. Nanti setelah habis kawin, telurnya itu yang bulat-bulat itu. Orang bilang itu darah-darah itu bulat-bulat itu ini. Jadi memang benar Bu, terbentuk bulat-bulat dari hulu ini masyarakat artinya ujung kuala lah. Ya, ujung kuala mengalir sampai di muara sungai. Ya. Di muara sungai dia pecah kan? Dipecah. Bagaimana prosesnya? Katanya dia menurut kearifan lokal semacam gumpalan bola putih macam dodome macam dodome. Bagaimana Ibu pengamatan Ibu secara akademis? Secara biologis kan ini telur, perkembangan telur sampai larva itu kan. Nah, jadi dari telur dia berkembang sampai sampai di air dia larva. Larva. Ya, jadi larva itu bentuknya itu kan modelnya belum seperti ikan. Makanya orang bilang ulodu. Ya. Ya, ulat. Makanya banyak yang mau makan. Memang kelihatan dia kan seperti darah. Karena DP kepala ikan nike dengan perut itu sebagian kalau dia masih baru merah. Ya. Itu yang baru dia kan babadir begini kali. Jadi itu yang atasnya itu yang kelihatan. Iya. Jadi kalau gumpal memang seperti darah kalau. Seperti darah. Dan nanti jadi dari larva, pos larva, juvenil. Ya, juvenil dia masuk ulang di sungai. Ketika dia jadi juvenil dia masuk ulang. Ya. Jadi yang orang tangkap ini pos larva. Pos larva. Ya. Oh la ilaha illallah. Jadi setelah dia juvenil, dia akan masuk lagi ke muara. Ya, ke muara. Itu siklus hidup yang Ibu lihat. Ya. Oke, Bu. Ada pertanyaan saya, Bu. Dan konon katanya, dan ini semua orang tahu, bahkan di Sulawesi menganggap nike ini adalah ikan asli Gorontalo, dalam bahasa kita adalah endemik. Kira-kira menurut komentar Ibu secara akademis, apa iya ini ikan endemik Gorontalo? Ya, memang dulu mungkin orang bilang endemik karena memang hanya Pak Fadli Tantu kan 2002 itu. Oh iya. Ya, tapi dengan adanya penelitian ini bukan endemik karena ternyata juga teman saya juga sudah melakukan penelitian setelah saya di Jengki. Kuala Jengki Manado. Ya, Poigar. Dan sekarang juga saya sudah menemukan nike ini ada di Paguyaman, ada di Taludaa, ada di Tombulilato, ada di Bilungala. Tetapi yang paling banyak di kota. Kota Gorontalo. Dan Paguyaman juga itu sepertinya banyak sekali. Jadi yang dikatakan endemik ini endemik Gorontalo. Tapi terbantahkan ternyata di Kuala Jengki ada. Ada. Tapi yang khasnya itu yang ada di kota. Yang memang yang lebih volumenya kan Gorontalo. Ya. Ada Bu begini Bu. Siklus hidup nike berapa hari kalau menurut pengamatan Ibu? Saya sudah meneliti ikan nike ini mengambil data itu dari awal tahun 2019. Ya.
Sebenarnya dari 2018, tetapi di 2018 itu pada bulan November, Desember tidak ada. Nanti Januari ada tapi 3 hari, itu cuma Biluloa. Baru dari Januari akhir sampai September tanggal 1 ada. Oktober, November, Desember tidak ada. Di 2019 tidak ada. Ini Pak ada berhubungan dengan reproduksinya. Baru juga mungkin karena kondisi di hulu juga kan mempengaruhi. Ya. Baru kemunculan ikan nike ini setelah saya lihat itu ada yang paling lama itu dulu katanya sampai 9 hari ya. Tapi selama pengamatan saya paling lama itu hanya 8. 8 ya. Ya, kalau 8 semua lengkap, ada 2 boh sampai. Artinya dari 8 itu kalau secara morfologi bisa Ibu bagi. Ya. Dari pertama 2 boh itu yang sekarang saya sementara mau publish. Itu mau publish ternyata ikan nike itu ada yang istilahnya 2 bohu. Pilodehio. Kalau koronga? Ya, koronga, biluloa, piloheluta, taimolo. Taimolo? Ya. Yang begini Bu, yang dikenal oleh orang Gorontalo secara umum, koronga awal, 2 bohu. Apa? 2 bohu. 2 bohu yang agak jernih, kalian kebaran. Kemudian koronga yang agak menghitam. Koronga itu Pak, itu 2 bohu ini kan hari pertama. Kalau sudah mau 2 hari, 3 hari yang ini dia sudah mau ke pinggir, mau pulang, ini kan sudah beberapa hari di laut, jadi hitam. Itu yang orang bilang koronga. Lebih jelas koronga itu kalau di kamus bilang koronga, berarti lingkaran-lingkarannya itu sudah jelas. Iya. Nah, kemudian kalau biluloa? Biluloa itu Pak, itu muncul setelah pilodehio. Pilodehio itu sama dengan 2 bohu ini, cuma dia agak kecil. Kalau saya 2 kali, sama dia Pak, secara spesies sama penyusun. Biluloa ini dia agak putih dan agak kecil-kecil. Spesies penyusunnya juga beda dengan yang di 2 bohu. 2 bohu itu. 2 bohu ini paling banyak dia Gobiidae, familinya. Spesiesnya, genusnya semua Sisiopterus. Oh, kalau genus sama Bu? Genus sama. Sama. Kalau familinya? Famili Gobiidae. Gobiidae. Tapi spesiesnya beda. Beda ya? Spesiesnya ada beberapa. Tetapi kalau sudah masuk di Biluloa, sudah campuran Gobiidae dengan Eleutheridae. Kalau taimolo? Taimolo itu sebenarnya Pak, begini istilah. Sebenarnya itu ada kearifan lokal di taimolo itu. Taimolo itu menurut beberapa sumber, kenapa mereka sebut taimolo? Dulu kan tenda itu bukan begitu kondisinya kan Pak. Mereka kan tidak ada WC. Buang airnya kan di situ. WC putar katanya. Jadi disebut taimolo, kan dulu orang masih tangkap-tangkap di situ. Jadi sebenarnya itu ada kearifan lokal di dalam penyebutan taimolo. Taimolo itu jangan ditangkap karena itu sudah tercampur dengan tai, feses. Makanya mereka sebut taimolo. Padahal sudah molo-molo dengan tai. Secara morfologi sama dengan biluloa. Sudah mau kembali. Tapi masih mau ditangkap sehingga jangan sebenarnya itu ditangkap. Karena dia akan kembali ke muara. Menurut narasumber yang kami itu akan menyebabkan, kalau dimakan menyebabkan penyakit. Betul, itu kan ada E. coli. Sudah ada coli. E. coli Jadi bikin mencret-mencret. Luar biasa. Bu Fem, ini luar biasa sahabat Abah Warkop pencerahan. Dalam pendekatan akademis yang Ibu lakukan sejak tahun berapa ini Bu? 17. Sebenarnya dari 14 tapi yang lebih ke biologisnya itu. Biologis. 17. Dari 4. Habitatnya sebenarnya kondisi habitatnya seperti apa? Katanya ya, pandangan umum bahwa nike ini selalu hidup di muara sungai. Tidak jauh dari muara sungai. Padahal di beberapa tempat jauh dari muara sungai. Jauh jadi, Pak. Seperti apa? Jadi ini ikan nike ini beda-beda Pak. Jadi ada yang saya dapat itu nanti di Dulamayo sana. Dulamayo saya kan pergi di Dulamayo itu cari nike itu Pak di Dulamayo, di sungai ada di Dulamayo sebatu-batu itu. Tapi jauh dari muara? Jauh Pak, jauh kan. Ada sampai 18 kilo.
Jadi saya pakai titik-titik itu pakai GPS, ada sampai 18 kilo dari Iya. Muara. Ada yang sampai di Bendungan, di mana ini cari akang ini DP calon-calon induk ini, DP 6 induk-induk itu. Jadi jauh dari Muara, Pak. Ya. Jadi mungkin yang di itu mungkin yang masih kecil-kecil. Tapi spesies-spesies yang itu kayak si Chiropterus jauh. Timu duo itu, Biluloa itu Iya. anak yang paling banyak itu Stipodon semoni itu anak dari Timu duo itu orang Suawabil, orang mana? Dula Mayo sana, Dula Mayo. Anak dari Timu duo itu Timudo. Stipodon semoni. Dia sebenarnya bisa jadi ikan hias kalau DP dewasa itu. Bagus DP warna. Tapi masih katakanlah spesies apa namanya? Stipodon semoni. Stipodon semoni. Ya. Tapi artinya Bu, daya tahan hidupnya kan dia hanya siklus hidupnya kan hanya 1 minggu. Dia kan nanti besar baru sampai di sana dia mau jalan-jalan terus, Jalan-jalan Pak. terus. Berarti indukannya bisa lama hidup. Lama. Lama, tapi secara morfologi anatomi tidak berkembang. Hanya seperti Ya. Tapi yang itu Hundala apa itu ada yang besar. Undala bisa sebesar apa, Bu? Hundala itu Pak, dia dari si Chiropterus gobide. Iya. Jadi ada Busalo, ada itu bisa dibedakan Pak. Busalo, Hundala, Timu duo. Jadi sahabat Abah Warkop, Dr. Femi ini mencoba membedakan, mengklasifikasi ada yang disebut dengan taksonomi ya, taksonnya itu Taksonomi rakyat. rakyat. Ya. Nah, beliau mencoba menerjemahkan taksonomi rakyat secara akademis. Artinya kalau di taksonomi ilmiahnya ada genusnya, ada familinya, ada ordonya, kemudian spesies. Tapi beliau mencoba mendekati dengan kearifan lokal yang beliau sebutkan tadi, bahkan menggunakan bahasa-bahasa lokal ya. Bu, pertanyaan saya Bu, ini kan luar biasa. Satu kebanggaan kita orang Gorontalo, ada seorang yang mampu meneliti nike yang cukup misteri, kemudian menggunakan bahasa-bahasa lokal. Pertanyaan saya, apakah Bu ini pernah dipublish di jurnal-jurnal ilmiah bahwa inilah nike dengan pendekatan lokal ini? Oke, selama ini yang saya publish itu masih spesiesnya. Dan sekarang saat ini kemarin saya baru submit itu saya mengangkat kearifan lokal, pengetahuan lokal dulu. Nanti akan saya bawa ke kearifan lokal. Jadi pengetahuan lokal dulu tentang ikan nike ini. Jadi itu sudah saya coba submit, insya Allah akan terbit. Itu saya sudah tulis di situ yang bagaimana Biluloa, Pilodehio, Duobohu, Piloheluta. Artinya betul juga itu Bu. Kalau bisa diuraikan secara bahasa umum, katanya bahasa akademis dari kearifan pengetahuan lokal itu diuraikan. Ternyata Biluloa ini secara morfologi ciri-cirinya begini. Kemudian koronga itu. Sudah saya tulis dan insya Allah lebih karena ini bahasa jurnal, bahasa artikel. Nanti insya Allah itu akan lebih rinci, akan ditulis dalam sebuah buku. Dalam sebuah buku. Iya. Wah, luar biasa. Karena kalau artikel juga kan tidak semua konsumennya, tidak semua masyarakat bisa. Kalau mungkin buku akan bisa dibaca oleh semua. Dan satu lagi Bang Warkop, saya ini sebenarnya saya yang membuat paten bagaimana cara meneliti ikan nike ini. Saya sudah diterima paten itu. Ibu sudah daftarkan? Sudah. Mempatenkan? Tinggal tunggu sertifikat. Bu, pertanyaan saya Bu. Kan tadi Ibu bilang sebenarnya yang pertama meneliti ikan nike ini Pak Fadli. Pak Fadli yang sekarang di Palu. Iya, betul. Pak Fadli memang sebagai peneliti pertama nike, tetapi beliau tidak memberikan deskripsi tentang morfologi. Iya, itu maksud kita Bu. Karena masyarakat itu menunggu morfologi, artinya morfologi itu ciri-ciri fisik, ini masyarakat kan bisa ya. Jadi morfologi itu yang diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat benar-benar ternyata yang dimaksud dengan nike ini. Ya. Ini yang telah Ibu usahakan. Saya. Ya, Bu, dari saya Abah Warkop mengharapkan pengetahuan yang ini Bu bisa sering dipublish sehingga karena memang masyarakat sampai detik ini bertanya-tanya misteri nike. Tapi biarlah itu sebagai misteri supaya orang menarik. Ya. Ya kan. Pertanyaan saya Bu selanjutnya. Apakah secara spesies tadi katakan 9.
Dari 2 didapati sudah 9. Bahkan menurut Ibu bahkan ada ketambahan 2 lagi. Feeling akademi Ibu bisa ada banyak spesies dari Bisa bertambah, masih bisa bertambah karena mungkin saja karena ini ikan nike ini kan mereka ini kan cuma kemampuan saya mengambil sampel. sampel ya. Sampelnya kan tidak mungkin saya ambil satu perahu, jadi saya ambil sedikit. Mungkin ada yang saya tidak sempat ambil, dan akan saya ambil kembali. Saya akan teliti lagi. Kebetulan saya sudah mendapatkan itu yang Eleotris fusca, itu kan yang dikatakan yang dilaporkan oleh Pak Fadli. Cuma saya belum menemukan Aus melanocephalus itu yang dilaporkan oleh Pak Fadli. Sebenarnya Bu, kalau bahasa saya, nenek moyangnya nike ini apa sih? Aus atau yang Pak Fadli dapatkan itu? Nah, ada 2 kemungkinan yang Pak Fadli dapatkan pada saat itu, mungkin sekarang sudah tidak ada. Tinggal ausnya ini yang ada. Aus saya belum dapat. Yang saya sudah dapat ini Eleotris fusca. Kan Pak Fadli bilang ada 2. Aus melanocephalus dengan Eleotris fusca. Yang Aus melanocephalus saya belum dapat. Yang saya dapat Eleotris fusca yang di Paguyaman ada satu saya dapat. Aus melanosoma. Bukan melanocephalus. Saya belum dapat melanocephalus. Yang Aus melanocephalus itu yang Pak Fadli dapat. Yang Ibu dapatkan Aus melanosoma. Melanosoma. Itu yang Ibu dapatkan. Mungkin sudah punah yang Pak Fadli dapatkan. Jadi. Bisa. Tapi di Paguyaman di Gorontalo saya belum. Saya coba tarik spesifik Bu ya. Karena nike ini yang terbanyak ada di Kota Gorontalo kan. Yang di Kota Gorontalo jenis apa Bu? Di Gorontalo ini ada Sicyopterus lagocephalus, Sicyopterus parvei, Sicyopterus cynocephalus, Sicyopterus longiphilis, Belobranchus, Belobranchus segura, Stipodon semoni, Bunaka gyrinoides, Eleotris fusca itu saya sudah dapat. Baru yang Sicyopterus pugnans. Cuma pugnans ini saya masih mempertanyakan karena itu pugnans itu katanya hanya ada di Hawaii. Ada di Hawaii? Hawaii Amerika? Jadi penelitian tentang ikan ini gobi ini banyak dilakukan di Hawaii. Ini Abah Warkop akan stressing ini nanti mungkin insya Allah kali berikut akan kita bahas soal ini. Menarik Bu. Mengapa saya katakan menarik? Ini secara tidak langsung akan mengangkat nama Gorontalo dengan persoalan misteri nike ini. Yang dari itu yang disebutkan tadi itu bahasa Latin, bahasa ilmiahnya, bahasa khasnya. Pasti orang Ibu harus kuasai itu. Kalau Ibu terjemahkan ke dalam bahasa pengetahuan Gorontalo yang tadi itu? Itu orang bilang dua bohu, pilodehio. Pertama apa dulu? Dua bohu. Baru? Dua bohu pilodehio itu sama sih. Sama. Itu gobide. Baru sama dengan apa itu? Yang koronga. Sama itu mereka. Sama. Sesudah itu? Sicyopterus. Sicyopterus itu apa? Itu yang nama spesiesnya, itu jenisnya. Kalau ke Gorontalo apa bahasa Gorontalo? Itu yang dua bohu. Dua bohu dua bohu, pilodehio, koronga. Jadi masih sama. Masih sama. Kalau biluloa itu sudah ada Stipodon semoni, Belobranchus. Kalau taimolo itu sudah campuran. Karena dia sudah pulang. Dia akan menuju ke habitat lagi. Ada satu pilodehio tipe piloheluto. Piloheluto apa? Piloheluto itu Pak, di situ ada sidat. Ada sidat? Maksudnya apa? Ada sidat. Iya, sidat. Apa ya sini? Sogili. Mendekatkan orang sogili atau belut. Itu Ibu melihat itu dalam satu kehidupan bersama sidat dengan. Jadi itu yang orang bilang ada kata piloheluto atau piloheluta, tapi saya sudah ternyata piloheluto ini yang ada anakan sidat.
Anakan sidat. Dan sidat itu kan endemik Sulawesi. Sulawesi. Ya. Sidat. Anguillaris celebesensis. Itu endemik Sulawesi kan? Endemik Sulawesi. Saya Nah, tidak. selama ini kan belum pernah dilaporkan itu ada di Gorontalo. Iya, ada di Gorontalo. Cuma dibilang di Sulawesi, tapi Gorontalo kan belum ada. Belum ada. Yang konon, yang heboh itu Nike endemik Gorontalo. Ya. Tapi dengan penelitian akademis ilmiah Ibu, ternyata Nike didapatkan juga ada di Manado di Kuala Jengki. Ya. Kuala Jengki itu muara sungai yang ada di Pasar Bersihati sekarang ini. Nah, Bu, yang paling terakhir, apa yang Ibu bisa berikan ke masyarakat Gorontalo dengan penelitian-penelitian yang sangat berarti? Ya, sebenarnya saya berharap masyarakat Gorontalo itu ya turut berbangga dengan adanya ini potensi alam di sini. Nah, untuk bangga itu bagaimana? Kita harus jaga. Ya. Bagaimana kita harus jaga? Habitatnya harus dijaga. Habitat utamanya itu di sungai. Jadi bukan hanya orang pantai yang jaga, Ya. termasuk orang yang jaga. Jadi memang ini harus masuk di dalam kawasan geopark, harus dipertahankan karena dia bukan cuma di sungai ini, di laut ini sebenarnya cuma pengguna, pemanfaat. Tapi yang utama di hulu Sungai. itu. Sungai. Dan itu waktu saya meneliti di sungai itu dilaporkan oleh masyarakat di sana. Masyarakat di sana itu sering menggunakan yang tidak ramah lingkungan. Mereka sering pakai genset. Pantasan pada saat itu Pak Bang Warkop di bulan Oktober, November, Desember tidak ada Nike karena ternyata ada orang di bulan Agustus menggunakan penangkapan menggunakan genset. Luar biasa. Jadi masyarakat, alhamdulillah masyarakat Gorontalo bil khusus yang selama ini konon katanya yang merusak habitat Nike itu masyarakat yang ada di pinggiran ini. Tapi ternyata berdasarkan penelitian Ibu secara akademis bahwa ini juga harus bertanggung jawab masyarakat yang ada di hulu sungai. Jadi Bu, kalau saya bisa diusulkan menjadi satu geopark atau apa? Ya, masuk dalam kawasan. Ya. Dalam kawasan itu dilindungi karena ini ikan itu perlu dilindungi. Ikan misteri. Yang paling terakhir Bu, pertanyaan saya paling terakhir sebelum kita closing state. Katanya Bu, Nike Gorontalo pernah dikirim ke Prancis. Konon dari proses pengiriman itu katanya di Prancis itu ada mirip seperti ini sehingga ada permintaan dari Prancis. Bagaimana menurut Ibu itu? Ya bisa jadi Pak, karena memang selama ini memang sudah ada, cuma di Indonesia saja yang ikan ini tidak diteliti. Yang penelitian tentang ikan Nike ini sudah banyak juga dilakukan malah di Jepang itu mereka sudah berusaha bagaimana untuk membudidayakan. Nike ini? Ya, tapi namanya di sana bukan Nike. Iya. Ya, di Hawaii itu yang paling banyak penelitian tentang ikan ini. Di Makassar ada namanya penja. Tapi mereka kan lebih banyak meneliti yang DP besar-besar. Iya, bukan sama yang kita di Gorontalo. Ya, orang kan meneliti lebih DP ikan Nike karena memang Nike yang paling banyak ditangkap. Jadi sementara DP besar-besar kan orang tidak terlalu peduli, padahal itu DP induknya. Ya. Jadi ini asumsi ya, saya anggap masih asumsi di Prancis bisa ada, di Hawaii ada kan? Ya. Mungkin dari Prancis sudah Hawaii atau dari mana? Iya. Bisa jadi dari Gorontalo juga. Karena di Gorontalo juga kan sudah diekspor. Cuma mungkin pakai brandingnya apa dari Surabaya, dari mana? Padahal ikannya dari Gorontalo. Sebagai closing statement Bu, untuk ikan Nike ini. Ya. Karena begini Bu, memang saya juga secara pribadi saya pernah lama dengan barang ini. Artinya karena ada sesuatu tugas saya amati tapi bukan pendekatan ilmiah seperti Ibu. Nike ini terkadang di bulan Januari, Februari, Maret ada, kemudian menghilang. Di bulan tertentu, misalnya September, Oktober ada, kayak menghilang. Bahkan ada berapa bulan ke sana dia kosong. Atau kalau di kota Gorontalo, siklus hidupnya terlalu pendek. Muncul pertama, langsung menghilang. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu soal-soal seperti ini? Saya sudah melakukannya juga riset tentang itu, pengamatan tentang itu. Ada beberapa faktor Pak. Nah itu yang pertama itu siklus hidup. Jadi ini ikan Nike ini ternyata kan beberapa spesies. Nah spesies-spesies ini kan proses reproduksinya mereka ini tidak sama. Kita bisa lihat dari yang dua bohu itu kan beda dengan biluloa. Nah kemudian yang mempengaruhi juga ini ternyata pasang surut. Pasang surut air laut? Ya. Nah jadi kalau misalnya
pasangnya lama, itu ikan nike itu akan lama di air, di laut. Tapi kalau ada pasangnya air surutnya cepat, itu langsung terbawa. Kalau pengaruh angin musim, misalnya musim timur, katanya kalau musim timur karena ombak. Iya, musim timur. Iya. Musim timur dia biasanya agak banyak kan, itu kan akan mempengaruhi air pasang surut. Jadi kalau biasanya kalau kita lihat di pasang surut itu pada saat terjadi hanya surut satu kali, pasang satu kali, itu ikan nike itu biasa ada, itu akan lama. Tetapi ada yang tinggi pasangnya, itu ikan cepat. Surutnya perbedaannya terlalu tinggi karena dia kan masih pos larva. Dia kan akan terbawa oleh arus. Dia akan cepat masuk muara. Jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan itu. Ya. Iya. Begitu. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ini luar biasa Abah Warkop dapatkan, dan mudah-mudahan ini sebuah pencerahan sama masyarakat. Sekali lagi, sengaja saya angkat nike karena saya inginkan nike ini menjadi ikon Gorontalo. Ya. Katakanlah bahwa ini nike ini di mana-mana ada. Katakanlah di mana-mana ada menurut penelitian Ibu, tapi secara ini sudah melekat bahwa ini adalah ikan spesifik dalam tanda kutip. Saya tidak akan menggunakan endemik, spesifik dalam tanda kutip, karena memang secara turun-temurun ikan ini menjadi ikan yang sangat sakral untuk Gorontalo. Terima kasih Bu Femi atas satu lagi Pak, di Gorontalo, kota Gorontalo ini ikan nikenya banyak Pak, dan mungkin yang tidak ada itu mungkin cuma 1-2 bulan tidak ada. Iya. Kalau di lokasi-lokasi lain tidak seperti di Gorontalo yang tiap bulan ada, walaupun hanya sedikit kadang. Sudah diteliti itu Bu? Iya. Sementara diteliti. Misalnya di Bilungala, di Taludaa itu satu kali menghilang. Dia kan tidak tiap bulan. Iya, tidak. Baru tidak ada yang sampai 8 hari. Iya. Di sini kan sampai 8 hari ada. Ada catatan. Nanti Ibu mungkin kalau Ibu punya waktu, kita akan bicara spesifik tentang niket dari habitatnya Gorontalo, kota Gorontalo. Siap. Karena ada juga data-data saya yang ingin saya elaborasi dengan Ibu tentang nike ini. Siap. Tapi khusus habitat kota Gorontalo. Mantap. Oke, terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih telah menerima Abah Warkop. Demikian dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.